Ya, halo semuanya. Kembali lagi di channel gua Bowo. Nah, kebetulan kali ini gua kan sudah mulai latihan angkat beban nih. Dan kebetulan itu bener-bener progres banget buat gua. Sakit neuropati gua udah mulai mereda. Terus kemudian lonjakan gula darah gua alhamdulillah tidak begitu tinggi, dan ini bener-bener terbukti bahwa massa otot itu bener-bener menyerap glukosa dalam tubuh ya. Nah, di hari ini gua sekalian untuk membantu teman-teman semua yang nonton di channel gue ini, gue mendatangi temen gue dari zaman kuliah, namanya nih Mas Panca. Nah, ini Mas Panca ya. Mas Halo. Panca boleh perkenalkan diri? Halo, nama saya Panca. Saya salah satu trainer di Bogor. Kalau untuk tempat gymnya atau tempat saya mengajar, itu Kingdom Fit Club. Tepatnya ada di Jalan Sancang. Nah, kehadirannya Mas Panca ini, sekalian mau berbagi terkait gerakan-gerakan angkat beban. Nah, alasan gue mendatangkan Mas Panca ini jadi untuk memberi contoh Gerakan basic. basic angkat beban buat kalian mau berlatih angkat beban. Nah, kalau gue sendiri gue nggak bisa nyontohin karena gue basicnya nggak training, cuma gue ngikutin YouTube. Nah, gue sekalian aja deh ngedatengin teman gue nih yang kebetulan trainer. Yang kebetulan trainer di salah satu tempat gym di kota Bogor gitu. Panca, kalau misalkan apa namanya? Lu apa sertifikasinya tadi? Lulusan salah satu dari awalnya dari Selfit selama 3 tahun di Selfit. Sertifikasi awal itu dari Selfit, Akademi Selfit. Terus ngambil sertifikasi, berbagai macam sertifikasi, sama beberapa knowledge yang terakhir sih ada APKI. Ya udah, kita langsung aja ke prakteknya. Oke. Yang pertama, sebelum kita mulai latihan beban atau weight training ataupun latihan apapun itu, yang paling penting adalah warming up. Warming up yang biasa dilakukan untuk latihan beban ataupun yang lainnya, itu biasanya dynamic stretching. Dynamic stretching itu tujuannya kita melunturkan otot-otot persendian kita, gitu. Tujuannya supaya tidak kaku dan tidak mudah cedera. Oke. Stretching aja ya. Namanya dynamic stretching. Dynamic stretching. Boleh Ya. dicontohin nggak Oke. gerakannya nih? Ya, untuk dynamic stretching ini saya contohkan untuk beberapa gerakan dynamic stretching, dan lebih banyaknya itu lebih ke gerakan di bagian persendian. Kita berawal dari kaki dulu ya. Biasanya persendian di bagian kaki atau di bagian ankle. Nah, ini gerakannya memutar dengan tujuan untuk memanaskan otot bagian persendian di bagian kaki, pergelangannya. Oke, kanan, kiri boleh dihitung 1-10 dengan tempo yang pelan atau sesuai dengan irama aja. Oke, next di bagian lutut. Oke, di bagian lutut ini juga termasuk posisi persendian yang benar-benar penting juga, karena ini termasuk gerakan di bagian stabilisasinya atau mobilitasnya juga sering digunakan. Balik arah, kalau sudah kita hitung 1-10. Oke, next bagian panggul atau hips. Putar di bagian hips. Nah, ini mobility juga. Kita harus putar juga karena pergerakan banyak juga di bagian sini. 1-10 kita hitung, sudah 10 balik arah. 10. Oke, nextnya bagian bahu. Bagian bahu diputar ke depan. Bagian mobility juga termasuk. Oke, dari sini dorong ke belakang, putar lagi ke belakang, balik arah. Oke, nextnya bagian torasik ya. Nah, ini bagian tulangnya di bagian tulang torasik, tapi tujuannya lebih ke bagian torso ya. Bagian atas dan bawah tubuh. 10. Oke. Sudah cukup. Sementara cukup. Ya, lanjut ke langsung. Oke. Untuk gerakannya yang pertama saya kasih gerakan di bagian lower body dulu. Kita gerakan untuk ngelatih otot paha. Ya, mau paha depan, paha belakang, dan juga paha di bagian bokong juga kerasa. Kita lakukannya tanpa beban dulu. Biasa disebut body weight. Oke, body weight. Jadi gerakannya squat, namanya squat. Setup gerakannya yang pertama, buka kaki selebar panggul. Ini bisa lebih atau selebar panggul ya.
disesuaikan dengan kenyamanan posisinya. Dan jari-jari kaki nggak usah terlalu strict, lurus ke depan, bisa agak fleksibel, dibuka sedikit. Oke. Ketika sudah mantap dengan setupnya, eksekusinya yang pertama saya lihat dari samping ya. Eksekusinya yang pertama, start dari samping, dari panggul, dorong ke belakang, turun. Oke. Target pertamanya sampai sejajar dengan lutut. Posisi badan relax, naik ke atas. Oke. Ini dulu yang pertama. Ini bagian dari warming nih. Ini udah mulai udah mulai latihan ke beban. Sebenarnya udah gerakan strength sebenarnya. Ini termasuk ke gerakan strength, tapi kita lakuinnya menggunakan body weight dulu. Oke. Nah, jadi body weight itu kan ada levelnya. Kalau seandainya mau yang lebih berat lagi, kita menggunakan beban. Gitu. Oke. Jadi kita bikin di level yang paling rendahnya dulu. Oke. Next. Lakukan berulang. Digunakan dengan tempo ya. Jadi ketika ngelakuinnya bisa dengan tempo. Ketika turun 2 detik, ketika di bawah tahan 1 detik, ketika naik lebih cepat 1 detik. Oke? Naik. Oke, untuk aturan nafasnya, turun hirup nafas, naik buang nafas. Oke? Turun hirup nafas, naik buang nafas. Oke, untuk repetisi bisa dilakukan selama sebanyak 12 repetisi dengan tempo tadi. Turun 2 detik, tahan 1 detik, naik 1 detik. Gitu. Dan bisa dibikin dengan 3 set sampai 4 set. Oke, itu untuk gerakan yang body weight untuk di lower leg. Langsung aja mungkin langsung gerakan angkat. Mau ke upper berarti ya? Langsung ke upper atau gimana? Nah. Oke, berarti upper. Nah. Yes. Oke, next. Next, yang menggunakan beban, latihannya menggunakan beban, ini ngelatih otot bahu dulu ya. Untuk ngelatih otot bahu, namanya shoulder press. Gerakannya, shoulder press. Okay. Dari sini setupnya, tangan di samping dada, sikunya ditaruh di samping, dorong tangannya ke atas sampai sejajar bahu, turun. Sampai tangannya sejajar dengan kuping. Dorong, buang nafas, ketika naik di atas, buang nafas, ketika di atas, tahan 1 detik, turunnya 2 detik. Tempo. Berarti kalau pas buang nafasnya di atas. Ya, buang nafas ketika di atas. Hirup nafas ketika turun. Lanjut. Next. Itu berapa kali tuh maksudnya? Sama, standar tuh sebenarnya 3 kali. Satu gerakan, minimal 3 kali. 3 sets, 12 repetisi. Oh, berarti 12 kali 3 ya? Ya. Nah, untuk di jedanya tuh berapa detik tuh? Setiap setnya minimal 30 detik minimal. 30 detik? Ya, ya? untuk jedanya setiap set ya. Minimal 30 detik. Dan kalau bisa jangan lebih dari 1 menit, karena kalau udah lebih dari 1 menit kelamaan turun lagi ininya takutnya keburu dingin lagi Pak. Nah, suhu tubuhnya. Next. Lanjut. Oke, gerakan yang berikutnya buat bagian narik ya, menarik. Nah, ini untuk yang menariknya, ini posisi ini ya sebenarnya nggak terlalu sulit sebenarnya. Cuman biasanya susah untuk dilihat. Nah, dengan posisi ini ya, boleh dilihat nih dari posisi ini. Oh, posisinya begini. Yes, ini namanya bend position, bending. Nah, jadi kalau untuk dilihat setupnya dari posisi tegak, dorong panggulnya ke belakang, bahunya turun ke bawah, posisi dada tetap tegak, lurus, tangannya sejajar sama bahu. Nah, ini udah setup posisi dengan ini, baru mulai namanya bend over row. Nah, sikunya ditarik ke belakang. Ditarik ke belakang, berulang kali, buang nafas ketika narik sikunya ke atas. Ketika narik, sikunya yang narik ke atas, bahunya dibuka ketika sudah di atas sikunya. Buang nafas. Oke. Sama lagi, 3 kali 12. Sama, rata-rata memang kalau itu lebih ke metode ya. Metode ya? Ya, lebih ke metodenya itu. Yang jelas kurang lebih gerakannya seperti itu ya? Ya. Oke, lanjut. Sip. Next-nya,
Yang gerakan ketiga, Bicep, tricep curl gitu nggak? bicep ya, bicep curl. Dari bicep dulu berarti ya. Oke. Oke, untuk bicep ada dua sebenarnya yang mau saya jelaskan, tapi saya jelaskan yang pertama dulu ya. Ini target utamanya tetap bicep. Nah, dengan posisi kayak gini, ini kan terlalu panjang nih. Boleh ditempel gini nggak masalah. Gerakannya namanya bicep curl. Angkat ke atas, tahan di atas 1 detik, turun 2 detik. Buang nafas ketika di atas. Ya, lanjut. Sip. Next yang ketiga, tricep dulu, tricep. Nah, untuk tricep sebenarnya banyak gerakannya, bisa pakai dumbbell, bisa nggak pakai dumbbell juga. Cuman ini saya kasih yang pakai dumbbell dulu. Gerakannya namanya tricep extension. Nah, setup positionnya boleh lihat, angkat sikunya sampai sejajar dengan kuping. Nah, di sini tahan sikunya ya. Jadi ketika gerak, dorong tangannya ke atas. Dorong tangannya ke atas, boleh sampai lurus, tapi usahakan diam sikunya. Buang nafas, ketika naik dorong ke atas, buang nafas. Nah, posisinya kalau dilihat dari depan, sikunya lihat ya. Ini sikunya tidak melebar. Oke. Ya, tapi agak ke dalam. Oke. Itu gerakan yang pertama, tricep extension. Oke, nextnya balik lagi ke bicep. Nah, bicep ini yang keduanya, gerakan bicep yang kedua namanya hammer curl. Kalau tadi bagian keluar tangannya ke depan, sekarang dengan posisi netral. Oke. Oke, dari sini angkat ke dada. Tahan di atas 1 detik, turun 2 detik atau lebih, buang nafas. Di atas, pelan-pelan turunnya. Sikunya diusahakan stabil ya, jangan gerak. Jadi diam. Pelan-pelan aja. Yang terakhir, tricepnya. Maksudnya gerakan tricep terakhir. Nah, gerakan terakhir, tricep. Posisinya sebenarnya posisinya hampir sama kayak yang tadi bend over. Tapi ini posisinya tangannya tidak lurus ke bawah, melainkan tarik ke atas. Dari sini stay posisi, dorong ke belakang. Sampai lurus, turun lagi, sikunya ditahan. Main 2 alat nggak masalah kan? Nggak masalah, cuman kalau seandainya mau satu-satu dulu nggak masalah biar bisa kontrol Fokus ya? balance. Oh, iya. Ya. Karena posisinya agak ini ya, agak rumit. Dorong sampai sejajar, tahan, turun lebih pelan. Ini namanya tricep kickback. Dumbbell tricep kickback. Oke, udah 3, 4, 5, 6. Oke, itu satu shoulder. Nah, untuk yang kedua, shoulder, masih latihan shoulder juga ya. Nah, untuk otot shoulder, yang saya latih ini lebih ke bagian deltoid, itu dibagi 3. Jadi deltoid bagian tengahnya dulu ya. Ini sambil jelasin aja biar nggak ini. Jadi deltoid itu ada terbagi 3. Ada anterior, middle, dan posterior. Nah, yang kita latih di bagian yang tengah. Atau medial, sorry. Atau medialis. Oke. Nah, gerakannya namanya lateral raise. Ya, Dari sini. lateral raise. Ya, lateral. Nah, dari sini setupnya ya. Diangkat dari siku ya, bukan dari pergelangan tangan. Jadi ngangkatnya siku. Angkat sampai sejajar bahu. Usahakan bisa ditahan di atas, turunnya pelan-pelan. Tahan 1 detik, turun 2 detik. Tahan 1 detik, turun 2 detik. Itu yang gerakannya Pak Prabowo yang viral ya? Iya, kalau dia kan gini ya. Benar. Ya, nah itu jadi metodenya kayak gitu. Jadi beban ringan pun nggak masalah, asalkan kita bisa ngebuat itu lebih terasa di bagian otot. Gitu. Nah itu tadi hitungannya sama, gerakannya setupnya udah sama, setupnya dari siku yang ngangkat, jadi bukan tangan yang ngangkat, jadi bukan kayak gini. Jadi siku yang naik. Oke? Sampai pedes lah ya. Ya, pasti cepat pedesnya. Kalau yang ngejauhin badan itu lebih cepat pedesnya. Oke, itu untuk back, shoulder ya. Siapa lagi ya? Kaki. Langsung ke kaki aja. Ah, kaki kan tadi squat udah. Squat sih sebenarnya Soalnya yang mesti gini nggak sih? itu lunges. Hah? Itu lunges. Itu lunges namanya. Lanjut. Lunges. Kalau yang stay ini namanya split squat.
gua bahas aja ya sekalian ya. Oke, untuk latihan kaki, nextnya split squat. Nah, split squat, setup posisinya kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang. Posisi kaki kanannya jinggit ya, jangan diturunin kayak gini. Harus jinggit. Nah, nanti porosnya ada di lutut belakang. Jadi yang menggerak itu adalah lutut belakang. Lutut belakang. Dumbbell, ketika kita menggunakan dumbbell untuk menjadi alat bebannya, posisi dumbbellnya di depan. Badannya agak lurus atau condong ke depan. Turunnya dari lutut belakang. Posisi turunnya kayak gini. Naik lagi, buang nafas. Turun, tahan, naik, buang nafas. Jadi temponya ketika turun ditahan di bawah sebentar, 1 detik, naik, buang nafas, 2 detik, naiknya lebih cepat. Kayak gitu. Oke, sama kanan kiri sama setup awalnya seperti itu. Oke. Tapi yang jelas mah tangan mas statis aja ya gimana ya? Tangan statis. Kalau gitu. kalau untuk latihan satu muscle ya. Kalau dibikin mau 3D movement bisa, misalkan dari sini. Dari sini turun, ketika naik bicep curl. Itu namanya. Ya, itu namanya 3D movement. Jadi gerakan. Kita yang basic aja. Iya. Ya, dari situ dulu. Nah, itu basic awalnya untuk gerakan split squat ya. Namanya split squat. Tapi kalau yang berkembang kayak gini, step back, turun. Nah, ini namanya reverse lunges. Mundur ke belakang. Oh, berarti ada yang front, ada yang depan, ada yang belakang. Ada yang depan, ada yang belakang. Itu sebenarnya balik lagi ke variasinya dan fungsinya juga lebih ke koordinasi. Oke. Nextnya. Nah, ini basic awalnya dulu aja. Kalau tadi latihan yang di awal kan latihan kaki squat biasa ya, normal squat. Nah, yang sekarang sumo squat. Oke. Sumo squat. Jadi kalau sumo squat bedanya kakinya lebih lebar dan jari-jarinya ke arah luar. Jadi ketika ketika megang dumbbellnya ditaruhnya di bawah. Oke, taruh di bawah. Setupnya, jari-jarinya udah keluar kayak gini, dorong panggulnya ke belakang. Nah, pergerakan lututnya ngikutin arah jari-jari. Ketika di bawah, sejajar sama lutut, panggulnya naik lagi, buang nafas. Oke, untuk push up dulu ya. Kalau untuk push up itu ada levelnya. Dikasih apa dari yang misalkan kan kita bebannya itu lebih pure ke badan kita sendiri ya. Kalau kita nggak kuat untuk angkat badan kita kasih level yang paling ringan dulu. Oke, kita menggunakan lutut dulu. Tangan tetap dibuka selebar bahu. Lututnya sampai ke bahu itu sejajar, ya. Jangan ada yang kayak gini dan jangan ada yang kayak gini. Oke. Nah, setupnya seperti ini. Tahan dari bahunya. Nah, ketika eksekusi, sikunya didorong menyerong ke belakang. Oke, bukan ke samping ya, tapi ke belakang. Kayak gini. Nah, untuk eksekusinya, lihat ya. Dari eksekusinya, yang porosnya itu ada di siku. Jadi ketika turun, sikunya yang bergerak. Bukan bahunya ya. Seperti ini nih. Dorong, buang nafas. Turun pelan-pelan. Dorong, buang nafas. Oke. Jadi, ketika eksekusi, bukan bahunya duluan yang turun. Tapi sikunya yang duluan. Oke. Nah, ini kita menyesuaikan dengan power ya. Kalau seandainya power kita nggak sanggup untuk push up sampai bawah, nggak perlu dipaksa pun tidak masalah. Jadi seperti ini. Misalkan turunnya cuma bisa setengah, beban kita udah sanggup segini doang nahannya, baru dorong. It's okay. Karena powernya nanti akan mengikuti. Gitu. Berarti udah semua komplit? Chest sudah komplit. Oke, udah langsung aja closing, udah terlalu lama juga. Lu mau nyobain nanti biar nggak usah gimana? Kalau bisa ntar yang nonton jadinya bingung. Oke, ya udah segitu aja dari gua. Itu tadi beberapa gerakan angkat beban yang basicnya ya. Basic. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa untuk kalian coba di rumah dengan alat seadanya pun. Mau latihan itu dari setengah kilo, 1 kilo nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting itu semua niat dari kalian sendiri. Oke, Ya. sampai ketemu lagi di konten-konten gue berikutnya. Dadah. Ya. Dah.